Ya halo guys, Surya Kusuma di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kemarin gua test ride Yamaha MX King ya teman-teman. Jadi sekarang gua berkesempatan ngetes ride motor lain lagi ya teman-teman. Ya, by the way, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan pagi yang cerah ini gua punya ini dia. 2016 Yamaha YZF R25 atau Yamaha R25. Jadi ini motor kakak gua sendiri, jadi gua test ride ini yang edisi Movistar. Untuk ngomongin looknya sendiri sih gua demen banget ya. Ini motor walaupun bekas tapi bodinya tuh masih everlasting, masih tetap keren, masih eye catching banget, masih good looking banget. Dan ini versi pertama ya teman-teman untuk Yamaha R25 ini, karena yang V2 atau versi 2 udah ada, cuman yang V2 tuh gua kurang demen karena desainnya ya kalian tahu sendiri lah ya, kayak alien. Yamaha ngasih desain tuh kayak alien banget, jadi gua kurang demen. Yang baru tuh kan cuman beda body doang sih sebenarnya ya, mesinnya masih sama ditambahin upside down juga yang baru sih. Ya untuk ngomongin spesifikasi mesin secara singkat dulu ya teman-teman. Jadi R25 ini tuh mesinnya DHC 250 cc, 35,6 horsepower tenaganya, terus torsinya 22,6 Nm. Dan untuk rangkanya ini diamond frame ya, tubular kayak gini, masih sama lah. Untuk modifikasinya teman-teman, yang pertama ini handle gripnya itu udah nggak standar ya. Ini merek ya, merek-merek gitu-gitu ya, monster KW-KW-an. Terus ini sorry banget ya, spionnya masih belum dipasang kemarin. Sorry banget. Terus ini yang paling penting lah, yang paling penting Akra. Jadi ini Akra tapi ya masih KW sih, ini KW Thailand ya kayaknya, atau KW Lingga, gua juga kurang tahu sih ini KW mana. Jadi mungkin ya langsung aja ya. Untuk modifikasinya itu tadi doang sih, nggak banyak. Untuk yang lain masih full standar ya. Untuk mesin-mesin juga kita pakai ini dulu cuy. Nah, tinggi gua sekitar 174 ya teman-teman. Jadi naik motor ini tuh of course I'm still can stand my feet really okay. Jadi kayak masih nekuk kaki gua tuh. 174 masih aman lah ini. Untuk joknya empuk loh ternyata teman-teman ya, masih enak ya, walaupun nggak terlalu lebar. Untuk first impression kayak gitu tadi, untuk tinggi 174. Ngomongin instrumen speedometernya, dia ada apa, oli rem, ada tuas rem, kill switch, starter, pass light, high beam, low beam, lampu sen, dan juga klakson. Untuk instrumen speedometernya teman-teman, sini dia termasuk lengkap ya. Untuk di tahun 2014 ya, di tahun-tahun tersebut dia termasuk udah lengkap. Jadi ini ada shift light untuk indikator waktu kita harus shifting atau ganti gigi. Terus ini ada tachometer, dia red line-nya di 14.000. Terus ini ada lampu sen, lampu jauh, indikator lampu jauh, indikator netral, indikator bensin, indikator jam, indikator suhu, indikator oli, ini gear indicator. Jadi dia punya gear indicator ya teman-teman, sangat membantu. Terus ada speedometer, logo Yamaha. Terus ada odometer, dia udah jalan 14.695 ya teman. Jadi masih termasuk low KM, kan ini udah tahun 2022 ya. Jadi udah 6 tahun, udah lama ya, tapi odonya masih termasuk rendah. Ada tombol reset, terus tombol modenya ada trip 1, trip 2, ada trip F, nggak tahu gua tuh itu apa ya. Nah ini ada average juga teman-teman, 21,3 km per liter rata-rata ya. Jadi ada tadi odo, trip 1, trip 2 sama average. Jadi oke, langsung aja kita starter. Untuk posisi ridingnya sih dibanding Ninja ya, ini tuh lebih nunduk dikit banget. Kalian bisa lihat tuh tingginya lebih pendek ya dibanding Ninja 2,5 FI Alt yang punya gua. Jadi ini ya lumayan nunduk dikit lah. Dia juga belum underyoke ya, jadi ya masih aman lah, lumayan tegak. Ini untuk suaranya teman-teman, seperti biasa suara 2 silinder ya, pasti enak banget. Jadi ya oke, langsung aja kita test ride. Oke, jadi ini dia masih full standar, cuman ganti knalpot doang sih yang perubahan besar. Ngomongin dibanding R2 Ninja ya teman-teman, motor ini tuh kayak beda tipe doang gitu loh. Jadi kayak
Kalau kalian suka yang lebih racing, tampilan lebih buat anak muda, terus lebih enteng, kalian untuk ngerasain 2,5 cc ya kalian pilih R25 dibanding Ninja gitu kan. Kalau Ninja tuh dia kerasa lebih berat karena beratnya tuh udah beda 6 kilo ya teman-teman dibanding R25. Kalau R25 kan R25 itu kan 166 kg. Nah, kalau Ninja tuh 172, jadi lumayan. Untuk tenaga dan torsi of course Ninja kalah semua sih ya untuk mesin, karena ya ini R25 keluaran tahun yang lebih baru ya teman-teman. Jadi kalian kalau pengen nyari spek mesin lebih, tampilan lebih gahar, lebih racing look, kalian pilih R25. Cuman kalian kalau pengen motor yang nyantai terus tampilan moge look banget, sama juga pengen tampilan yang lebih gagah, kalian mungkin bisa lebih milih Ninja FE Old ya. Jadi tinggal selera kalian aja sih. Kalian lebih demen R25 tampilan yang racing look atau pilih Ninja tampilan yang moge. Jadi kayak selera kalian aja gitu. Masih sama-sama keren menurut gue ya. Tinggal selera kalian aja sih. Ngomongin suspensi, suspensi R25 ini tuh yang belakang monoshock ya, jadi bukan pakai link-link gitu. Cuman dia kayak dual tube kalau nggak salah, jadi kayak lebih besar gitu loh. Jadi ya oke lah. Itu untuk ngomongin R25 yang baru, gua nggak untuk desainnya sama kompetitornya tuh kayak terlalu jauh gitu loh. Desainnya tuh dia paling tertinggal gitu loh. Jadi kayak nggak seimbang. Dari spek mesin sama desain pun nggak seimbang gitu. Kompetitornya tuh ada si BR250 RR, dia speknya jauh lebih kenceng dan juga bodinya lebih agresif jauh sih. All New Ninja of course dia juga speknya, mesinnya juga lebih baru, 39 HP atau 40 gue lupa ya, sekitar segitu sih. Dan juga tampilannya lebih keren gitu loh. Jadi R25 yang baru tuh lebih mirip R series, cuman untuk R seriesnya kenapa gitu? Kenapa culun ya? Baru nemu ini gua R series bisa culun kayak gitu teman-teman. Tuh ada R15 V3 bareng ceweknya tuh, anjay. Jadi ya kita solo ride aja lah, bonceng angin aja. Jadi ini lumayan macet sih ini ya di daerah lampu merah ini teman-teman. Oke, kita langsung jalan pelan-pelan. Tapi yang dari, waduh, udah merah lagi cuy. Yang dari arah barat tuh masih ngisi mulu, padahal di sini udah hijau tadi. Ini pagi-pagi sih lumayan macet ya. Kalau gua biasanya tes ride sore tuh lumayan ini, jalannya malah lebih nggak terlalu macet gitu. Ya kalau ngomongin dibanding si BR250 RR sih, ini motor udah nggak seimbang ya bisa gua bilang, karena untuk spesifikasi mesin dan harganya pun kayak udah terlalu jauh gitu loh. Dari harganya terus spek mesinnya udah terlalu jauh. Jadi ya kalau orang tahu motor harusnya pilih si BR sih ya. Cuman ya untuk perbandingan mungkin yang paling bisa gua bandingin Ninja FE Old gitu, yang paling seimbang. Dan ini first impression bahwa R25 sih enak ya, jadi kan motornya tuh enteng banget. Gue kebiasa bawa Ninja FE Old tuh, bahwa ini tuh kayak terbiasa jadi enteng banget loh. Padahal kalau dipikir-pikir tuh kayak ini tuh berat sebenarnya motor. Torsinya R25. Waduh, torsinya mantep sih. Harus gua bilang sih ini mesinnya jauh lebih enak dibanding Ninja FE Old ya, karena untuk spesifikasinya udah jelas ya. Untuk spesifikasi dari torsi dan juga horsepower ya lebih gede gitu. Jadi kita belok kanan. Untuk koplingnya sih dia enteng banget cuy, ternyata lebih enteng dari Ninja sih ya koplingnya, sekitar 30% mungkin ya lebih enteng dibanding Ninja. Jadi oke lah.
Tapi yang uniknya tuh kayak R25 tuh kayak dianaktirikan sama Yamaha gitu. Yang R15 kan udah Delta Box, udah banana arm gitu kan. Tapi kenapa ini tuh kayak rangkanya masih pakai diamond frame, kenapa nggak Delta Box gitu? Terus ya pokoknya kenapa armnya nggak banana arm gitu loh. R15 aja yang cuman cc-nya cuman 1,5 udah pakai part-part yang gokil gitu. Kenapa ini dianaktirikan gitu loh? Kadang ya lucu gitu kan. Padahal untuk ngomongin desain R25 yang versi old ini gua demen banget, desainnya keren cuy. Mirip-mirip ZX 125 juga kan yang depan itu. Untuk handlingnya sih wah ini lebih main jauh dibanding Ninja cuy. Asli dah. Lebih nurut. Kalau handling sih Yamaha juara lah kalau handling. Tapi untuk kestabilan ya jauh lebih kalah dikit dibanding Ninja ya. Soalnya ya kalau ya of course kalau pokoknya Ninja tuh kalau kestabilan oke lah kalau Ninja. Dan ini jauh lebih enak sih dibanding Ninja, handlingnya gila. Gue bawanya sampai nyantai banget gila. Tadi pas belok-belok tuh nggak enteng banget gitu. Ninja tuh kayak kesannya box ya, kayak gede gitu. Jadi mungkin kita langsung belok kanan aja mungkin ya. Oke, kita belok kanan. Untuk suspensinya kita tes. Wah, suspensinya ya oke. Jadi dia suspensinya sih lumayan unik ya. Jadi dia walaupun untuk ukuran motor sport fairing dia kerasnya masih wajar sih. Tuh. Justru yang belakang lumayan keras loh. Yang depan agak empuk dikit lah. Dikit lebih empuk sih. Dibanding Ninja tuh lumayan keras yang depan. Kalau Ninja. Ini soalnya di diameter yang shock depannya tuh lebih gede dibanding Ninja, teman-teman. Ini teleskopik 41 mm ya. Udah lebih gede dibanding Ninja sih ini. Ya pokoknya sekitar kayak gitu. Untuk cocok gak dibeli tahun sekarang, menurut gua masih cocok banget. Kenapa? Ya karena motor ini tuh kayak bekasnya tuh udah murah banget di marketplace gitu kan. Terus untuk performa oke. Terus look desainnya masih oke. Terus apa lagi? Tenaga oke. Tuh. Masih sebenarnya masih worth it gitu. Masih cocok banget buat kalian beli gitu menurut gua ya. Ini menurut gua ya. Oke, kita belok kanan teman-teman. Halo adik-adik. Aduh. Udah pegel atau enggak? Ini gua belum ngerasain pegel sih, cuman karena ya posisi ridingnya tuh nggak stangnya ini nggak underhook gitu kan. Jadi ya masih enak. Cuman kalau kalian boncengan sih mungkin beda rasa ya. Udah lebih beban lagi ke depan gitu. Yang gua rasain masih enak banget cuy, masih belum pegel sama sekali tangan gua. Ini kelebihan stang kayak gini ya. Masih semi tekak kayak gini. Kalau motor-motor yang baru kan udah pada underhook kebanyakan ya. Jadi ya lebih nyiksa sih. Cuman untuk handling harusnya lebih oke yang underhook ya. Lebih menyatu sama motor gitu. Dan coba kita speeding dikit, kita belok kiri. R25 enak banget, bus speeding gila, cepet. Cepet banget gitu loh, cepet banget narik. Dan by the way ini nafasnya panjang banget cuy. Nafasnya panjang banget, 14.000 gila. Udah kayak itu RPM di motor-motor moge. R1 aja 14.000 gitu. Ngeri sih ini gua aja nggak pernah pakai sampai limit ini motor. Sayang motornya. RPM nya karena ini tuh terlalu panjang cuy gitu, 14.000 gitu. Yang kalau Ninja kemarin punya gua 13.000 atau 12.500 gitu, sekitar segitu gitu. Ini tuh panjang banget gitu gila.
Waduh, ada bebek. Bebek potong. Aduh, lupa lagunya juga. Potong bebek angsa, angsa di kuali. Tuh, gimana cuy? Enak banget buat ngebut. 2,5. Of course juga overbore ya, dia overbore, jadi lebih narik di atas. Bawa R25 tuh kayak feelingnya pas jalan tuh kayak cuman bawa 1,5 gitu. Kalian tuh kayak sampai lupa kalau kalian tuh bawa 2,5 gitu. Gila, karena saking entengnya itu motor gitu. Dia tuh kayak bodinya tuh dari atas tuh kayak 1,5, cuman tenaganya tuh kayak 2,5. Jadi ya ngeri sih. Wow, untuk engine brake-nya sih enak ya. Coba kita engine brake lagi. Tuh, masih enak cuy. Nah, kita coba handling di depan. Kita coba handling. Enak cuy, asli. Ini walaupun full stepnya bawaan, cuman karena dia tuh kayak udah nunduk ke belakang, lumayan ke belakang dibanding Ninja kemarin gitu. Udah lumayan di atas dia full stepnya, jadi enak tuh. Enak cuy, anjir. Sampai salah ngomong gua. Jadi dia enak banget ini. Posisi ridingnya udah, kakinya udah nekuk kayak gini, walaupun masih standar ya full stepnya. Udah lumayan ke belakang, terus juga udah lumayan tinggi, jadi lumayan mendukung buat handling gitu. Ini sorry banget gua bilang, untuk handling sih ini dibanding Ninja jauh lebih, gua lebih megang ini ya, karena lebih enak gitu, lebih buat kalian munculin rasa pede buat handling gitu loh. Mungkin karena juga efek motornya enteng sih menurut gua ya, karena jadi dia handlingnya tuh lebih kayak ngikut kalian gitu. Tuh, jadi ini masih recommended banget sih untuk dibeli tahun sekarang ya, karena menurut gue ini model R25 tuh kayak udah hampir sempurna gitu dari depan sampai belakang. Nggak ada yang bagian yang terlalu culun lah, jadi oke lah, recommended kok. Tuh, untuk pengeremannya sih oke ya, depan belakang cakram, walaupun standar tapi gua rasa masih pakem banget sih ini kok. Pengeremannya, efek odonya juga masih low ya, 14 ribuan doang sih ini. Jadi kesimpulannya, kalau kalian pengen beli motor, ngerasain motor 2,5 walaupun bekas di budget 30 jutaan mungkin ya, kalian cocok beli ini. Kalau kalian cari handling dan performa mesin oke ya, 2,5 cc, jadi oke lah. Cuman kalau kalian pengen yang lebih tampilan mogeluk, terus build quality lebih oke, lebih mogeluk, lebih cari pamor nama ya, kalian pilih Ninja FI yang old. Kalau budget 30 jutaan itu kan 2,5 bekas, atau kalian beli 150 cc yang baru juga bisa sih, dengan fitur-fitur yang lebih update juga ya, kayak traction control, ABS, dan juga connect ke HP gitu, motor-motor zaman sekarang. Jadi ya mungkin segitu aja teman-teman test ride R25 kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang pengen beli motor ini. Jadi jangan lupa like this video, comment below, dan pokoknya share ke teman-teman kalian yang kalau pengen beli motor kayak gini. Dan jangan lupa subscribe ya, of course. Bantu channel ini semakin maju ke depan dan gua bisa test ride motor-motor lain lagi ya teman-teman. Jadi oke, pokoknya kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa komen di bawah, mau tanya-tanya atau mau sekedar tanya atau apa gitu ya. Jadi ya mungkin segitu aja ya teman-teman. Enam Surya Kusuma, seperti biasa, see you in the next video, bye bye. Wow, macet banget.